Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah memberikan kita penjagaan sehingga Allah menjadikan kita orang yang dalam kondisi sehat fisik dan sehat rohani. Bagian dari bukti Allah memberikan kita kesehatan rohani, Allah jaga kita dari akidah yang menyimpang, dari fitnah, syubhat dan syahwat, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai muslim ahlu sunnah. Dan bagian dari penjagaan fisik, Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari corona. Ada yang terinfeksi di sini? Tidak ada ya, walhamdulillah. Dan suasana di Jogja masih sangat tenang, tidak sebagaimana kondisi seperti di ibu kota. Orang sudah mulai ramai untuk menimbun makanan dan aneka kebutuhan. Kita tenang-tenang saja karena ayam masih banyak insyaallah. Baik, sebelum membahas materi, saya ingin mengingatkan sedikit terkait masalah sutra. Kita tadi memperhatikan beberapa jamaah ketika sholat qobliyah lebih memilih di shaf yang ketiga atau shaf yang kedua, sehingga posisi sholatnya jauh dari sutra. Padahal Nabi SAW menekankan agar ketika kita sholat perhatian terhadap sutra. Nabi SAW pernah bersabda, la tusallu illa ila sutra. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap ke sutra. Wal yadnu minha, dan mendekatlah ke arah sutra. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan salah satu di antara tindakan sembrono yang dilakukan oleh muslim, yang dilakukan oleh seorang muslim adalah ketika dia sholat dan tidak perhatian terhadap sutra. Salah satu minal jafa. Ada 3 hal yang merupakan tindakan sembrono. Di antaranya adalah ketika sholat tidak mendekat ke sutra. Karena itulah dulu para sahabat ketika melaksanakan sholat mereka berebut sutra, berebut tiang atau bagian depan masjid. Kalau mereka nggak dapat tiang, maka mereka berusaha untuk mendekat ke depan agar menghadap ke dan mendekat ke tembok. Kemudian barangkali ada yang punya pemahaman, bukankah ujung sajadah adalah sutra? Karena dia sudah membentuk garis, sehingga kita bersutrah dengan garis. Jawaban tentang ini disebutkan juga di Bulughul Maram, tapi bagian akhir dari kitab sholat. Saya mohon maaf jika ini saya dahulukan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Fa illam yajid falyansib asan. Fa illam yakun falyakhutta khattan. Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi." Kalau kalian salat, maka hendaknya dia mendekat ke sesuatu di depannya. Falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an. Dia jadikan ada sesuatu di depannya. Entah bentuknya barang, tas atau meja atau apapun. Fa illam yajid, kalau dia enggak menjumpai sesuatu yang bisa ditaruh di depannya sebagai sutra, falyansib asan, maka hendaknya dia tancapkan tongkat. Fa illam yakun, kalau dia enggak nemu tongkat, nyari ranting enggak nemu, apalagi di masjid ya, mau ditancapin di mana? Boleh pakai itu pembatas ya. Tapi itu hanya baru dipasang oleh DKM sebagai tanda bagi wilayah orang yang sholat. Kalau nggak nemu yang lain apa? Baru beliau mengatakan fa illam yakun falyakhutta khattan. Kalau nggak nemu yang lain, barulah dia kasih garis di depannya.
Tsumma la yadurruhu man marra baina yaday. Setelah itu kalau ada orang yang lewat di depannya nggak ngefek. Berarti sutra garis itu pilihan yang ketiga, terakhir. Kalau nggak nemu orang duduk, nggak nemu tiang, nggak nemu tembok, nggak punya tas untuk dipasang di depan, tidak ada benda yang bisa dijadikan sebagai sutra, barulah kita boleh bersutra dengan garis. Untuk lingkungan Masjid Suciati, kita cukup mudah menemukan pilihan pertama maupun pilihan yang kedua, sehingga sebisa mungkin sebelum kita sholat, perhatikan bagian ini mendekat ke arah sutra. Tayyib. Agar ini menjadi perhatian sebagai bukti bahasanya kita ingin mengamalkan sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita kembali ke hadis yang pertama di bab sholat. Kemarin sempat kita baca, namun belum selesai untuk kita berikan penjelasan. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah bin Amr sahabat, Amr ibn As juga sahabat. Dan beliau masuk Islam bareng dengan ayahnya. Dan ada satu yang menarik antara Abdullah dengan Amr ibn As. Selisih usia antara Abdullah dan Amr kurang lebih 10 tahun. Bapak sama anak selisih usianya 10 tahun. Sehingga nikah di usia 10, usia 11, atau nikah di usia 9, usia 10 sudah punya anak. Cepat balik ya. Kalau di tempat kita usia segitu nikah, nanti kena undang-undang pelindungan anak. Baik. Dan Abdullah ibn Amr ibn As termasuk di antara sahabat yang diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis hadis beliau. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, lam yakun ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahfadhu minni ila Abdullah. Enggak ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih sempurna hafalannya dibandingkan aku selain Abdullah. Li'annahu ya'i bi kitabih. Karena beliau menghafalkan hadis itu dengan catatan. Menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara dicatat. Sementara sahabat yang lain nggak ada yang nyatet. Dan itu dikumpulkan jadi satu, menjadi sebuah sahifah yang disebut dengan sahifah as-sadiqah. Dan sahifah ini hilang, namun pernah dibaca oleh cucu beliau yang bernama Syuaib bin Muhammad. Kemudian oleh Syuaib disampaikan kepada anaknya yang bernama Amr bin Syuaib. Dan dari situlah sampai ke kita. Ada yang masuk dalam riwayat Abu Dawud, ada yang masuk dalam riwayat Muslim, ada juga yang masuk dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, menyebar ke beberapa buku hadis-hadis yang sampai ke kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yakhduril asra. Waktu salat duhur dimulai sejak matahari tergelincir. Kapan matahari tergelincir, Pak? Kapan matahari tergelincir? Ketika posisi matahari berada di sebelah barat bayangan, sebelah barat benda. Kalau matahari tepat di atas benda, namanya waktu apa? Namanya waktu istiwa. Dan ini adalah waktu larangan untuk sholat. Kemudian sesaat berikutnya dia geser ke barat, sehingga bayangan geser ke timur. Berapa kurang lebih jaraknya? Jaraknya kurang lebih 15 menit. Sehingga ada waktu di mana kita dilarang untuk sholat adalah menjelang duhur kurang lebih 15 menit. Dan waktu larangan ini terkecualikan darinya adalah ketika di hari Jumat. Karena ketika orang masuk masjid di hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, maka dianjurkan bagi makmum untuk melakukan sholat sambil menunggu imam datang. Kapan dia sholat? Sepanjang imam belum datang.
Sehingga kalau misalnya Jumatan dimulai di Jogja jam 12, sementara duhur di bulan Juli atau di bulan September duhur jam setengah 12, berarti pada waktu dia sedang sholat sunnah nabrak waktu larangan. Bolehkah ini dilakukan? Jawabannya boleh, khusus hari Jumat. Kalau selain hari Jumat tidak boleh, kecuali bagi mereka yang melaksanakan sholat sunnah yang punya sebab, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah ba'diyah wudu, atau sholat sunnah yang punya sebab yang lainnya. Maka kalau ada jamaah yang datang kegasian ya, sebelum duhur tiba, karena ingin dapat shaf yang pertama di Masjid Suciati, kemudian dia masuk masjid di waktu istiwa, yang boleh dikerjakan berapa rakaat? Cukup 2 tahiyatul masjid. Setelah itu duduk tunggu sampai adzan. Jangan 2 rakaat sholat lagi, 2 rakaat sholat lagi, 2 rakaat. Kok bapak seperti di Masjidil Haram? Nah, perasaan saya mas kayak di Masjid Nabawi. Oh tidak boleh kayak gini ya, kan suasananya seperti Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi pun dilarang, karena waktu larangan sholat boleh dilanggar di 2 kondisi. Pertama pada waktu hari Jumat untuk waktu siang, dan yang kedua di Masjidil Haram di semua waktu. Sehingga orang boleh nggak sholat setelah subuh di Masjidil Haram? Boleh. Setelah asar boleh, karena Nabi SAW pernah mengatakan, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ibadallah. Wahai bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang para hamba Allah untuk melaksanakan sholat dan tawaf di Masjidil Haram. Sehingga hadis ini dijadikan dalil bahwa pelaksanaan sholat di Masjidil Haram itu tidak ada waktu larangan, boleh kapanpun. Tapi kalau di Masjid Nabawi aturan ini nggak berlaku. Sehingga bolehkah sholat sunnah di Masjid Nabawi, sholat sunnah mutlak di Masjid Nabawi di waktu larangan? Nggak boleh. Pelanggaran yang sering terjadi adalah masuk raudhah setelah subuh terus sholat sunnah. Padahal sholat sunnahnya sholat sunnah mutlak, itu tidak boleh. Dan ada fatwa yang disampaikan oleh Dewan Fatwa Syabaka Islamiyah yang berpusat di Qatar, bahwasanya sholat sunnah setelah asar dan setelah subuh di raudhah bagi mereka yang tidak melaksanakan tahiyatul masjid hukumnya dilarang, karena ini termasuk di antara mengerjakan sholat sunnah di waktu larangan, sebagaimana sholat sunnah di Suciati atau Al-Hidayah atau masjid-masjid yang lainnya. Wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yaqduril asra. Dan batas terakhirnya adalah ketika bayangan seseorang tingginya sama seperti tinggi bendanya, panjangnya sama seperti tinggi bendanya, selama belum masuk waktu asar. Dikurangi apa kemarin? Dikurangi pengaruh bayangan karena posisi utara dan selatan matahari. Sehingga ketika matahari berada di selatan seperti saat ini, maka di situ ada bayangan tambahan, maka ini tidak dihitung. Yang dihitung adalah bayangan sisanya. Wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu, dan waktu asar selama matahari belum menguning. Kemarin sudah kita jelaskan, jika matahari sudah kuning, ada orang yang secara sengaja mengerjakan sholat di waktu itu tanpa uzur, maka dia berdosa. Wa waqtu sholatil maghribi ma lam yaghib syafaq, dan waktu maghrib selama mega merah belum hilang di ufuk barat. Wa waqtu sholatil isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Wa waqtu sholatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syams, sedangkan waktu sholat subuh sejak terbit fajar sampai matahari, sebelum matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Ada penjelasan tentang waktu sholat dalam Al-Quran.
Ayat ini umum dan barangkali Bapak Ibu sudah banyak yang menghafal. Bisa disebutkan bunyi ayatnya. Penjelasan tentang waktu sholat dalam Al-Quran. Nggak ada hadiah ya. Kurang semangat untuk jawab. Allah berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat liduluki syamsi, sejak matahari mengalami duluk, maksudnya adalah sejak matahari mengalami sejak matahari tergelincir, ila ghasakil lail, sampai tengah malam, wa qur'anal fajri, dan kerjakanlah Quran di waktu fajar. Yang dimaksud Quran di waktu fajar adalah salat subuh. Kenapa disebut Quran di waktu fajar? Karena dianjurkan ketika salat subuh untuk membaca inna a'tainakal kautsar. Kesimpulan yang salah ya. Ketika waktu subuh dianjurkan untuk membaca Al-Quran yang panjang, Al-Kahfi, terus apa lagi, Toha, atau seperempat Al-Baqarah. Seperempat Al-Baqarah sudah 2/3 juz ya. Baik. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, dohir dari ayat ini menunjukkan dari 5 waktu sholat itu 4 gandeng, 1 terpisah. 4 gandeng, 1 terpisah. 4 gandeng itu mulai mana? Liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir, ila ghasakil lail, sampai tengah malam. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya nyambung. Wa Qur'an al-fajr, dan sholat subuh di waktu fajar. Yang ini terpisah. Kemudian beliau menyimpulkan dari ayat ini, berarti sholat subuh itu dipisahkan dengan sholat yang lain. Artinya apa? Batas akhir sholat isya itu sampai tengah malam, bukan sampai subuh. Batas akhir sholat isya itu sampai tengah malam, bukan sampai subuh. Sehingga kita bisa lihat, subuh sampai duhur ada nggak sholat wajib? Tidak ada. Subuh sampai duhur leren, tidak ada sholat wajib. Maka demikian pula agar subuh ini terpisah dengan sebelumnya, berarti tengah malam sampai subuh tidak ada sholat wajib. Makanya sholat wajib di situ untuk isya batas akhirnya adalah ila ghasak al-lail, sampai tengah malam. Dan ini pendapat yang dipilih oleh mazhab Hambali dan sebagian ulama Syafi'iyah. Karena itu kalau orang mengerjakan sholat isya lebih dari tengah malam, maka dia mengerjakan sholat isya di waktu darurat. Hanya berlaku bagi mereka yang punya udzur dan tidak boleh dilakukan secara sengaja. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan sambung ke hadis berikutnya. Wa an Abi Barza al-Aslami, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayya wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatiru min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bis-sittin ila al-mi'ah. Muttafaqun alaih. Abu Barza al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Nama asli beliau adalah Nadlah bin Ubaid. Nadlah bin Ubaid. Dan beliau termasuk di antara orang yang masuk Islam di awal, pernah mengikuti perang Khaybar, penaklukan kota Mekah, penaklukan Taif, dan beliaulah yang membunuh Abdullah bin Khattal ketika peristiwa penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu Abdullah bin Khattal sudah berlindung di kiswah Ka'bah, namun karena perintah Nabi SAW, siapa yang ketemu Abdullah bin Khattal dimanapun dia berada, bunuh dia, karena dia murtad dan dia
memberikan hinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat parah dan tidak beliau maafkan. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa salat asar. Selesai salat, makmum pulang ke rumahnya fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah. Jaraknya berapa kilo? Kuba itu 5 kilo. Kuba itu 5 kilo. Apakah sudah ujung? Wallahu a'lam. Dia pulang fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah, wasyamsu hayyah, sementara matahari masih menyengat. Berarti suasana masih panas. Dan daerah sana kan jarang mendung ya. Sehingga meskipun sudah masuk asar, bahkan dipakai untuk berjalan selama jarak sekian kilo, matahari masih terasa panas. Yang ini menunjukkan bahasanya Nabi SAW mengerjakan salat asar di awal waktu, tidak ditunda. Sehingga beliau tidak menunggu sing ning sawah mulai dhisik, sing ning kebun dinteni sik, sing gek melaut dinteni sik, tidak. Tapi beliau laksanakan tepat waktu. Maka jangan sampai lebih mendahulukan dunia kemudian menunda pelaksanaan sholat asar. Wa kana yastahibbu ayu akhira minal isya, dan beliau suka untuk mengakhirkan sholat isya. Mengakhirkan sholat isya sehingga dikerjakan di akhir waktu. Ada yang mengatakan di sepertiga malam pertama, ada yang mengatakan di pertengahan malam. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu alam, insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah di pertengahan malam. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar para sahabat mendapatkan pahala yang lebih besar. Karena selama mereka menunggu pelaksanaan sholat, mereka dihitung sedang melaksanakan sholat. Meskipun cuma duduk ya, dolanan HP. Ya, maksudnya yang ada di sini ya, bukan Umar dolanan HP. Meskipun cuman diam, orang yang menunggu sholat itu dihitung sedang melaksanakan sholat. Pilihannya begini, kalau ada di antara kita dihadapkan pada dua pilihan, sholat di awal waktu jamaah atau sholat di tengah malam sendirian, pilih mana? Pilih. Kenapa? Karena pahala sholat jamaah ini menyempurnakan sholat wajib yang dia kerjakan, sehingga memperhatikan kesempurnaan tata cara sholat lebih didahulukan dibandingkan memperhatikan keutamaan waktu. Dulu sudah pernah kita sampaikan kaidahnya ya, fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Memperhatikan kesempurnaan tata cara itu lebih dikedepankan dibandingkan memperhatikan masalah waktu. Sebagaimana ini berlaku dalam sholat isya, ini juga berlaku dalam sholat yang lain. Contoh, di sebuah perusahaan istirahat jam 12 sampai jam 1, sehingga sholat duhur dimulai jam 12. Karena itu meskipun waktu duhur masuk jam setengah 12, di masjid kosong. Pertanyaannya, kalau kita sebagai karyawan di situ, mana yang lebih baik? Waktu adzan langsung ke masjid, sholat di awal waktu, tepat waktu, tapi sendirian, ataukah tunggu bareng dengan para karyawan yang lain berjamaah, nunggu setengah jam, jam 12? Yang benar yang mana? Yang kedua. Tujuannya apa? Agar pelaksanaan sholat lebih sempurna. Contoh yang lain, kalau kita sholat sunnah di rumah, dianjurkan sholat sunnah di mana? Di rumah. Selesai sholat sunnah baru ke masjid, nanti mesti masbuk.
nanti mesti masbuk. Apalagi macet ya, belum lagi nata parkir ya. Mau mepet suruh satpam menjauh ya, karena nanti ganggu kalau terlalu dekat dengan masjid. Sehingga bisa dipastikan kalau dia berangkat setelah sholat sunnah di rumah masbuk ya. Bagaimana yang lebih tepat? Sholat sunnah di masjid sehingga berangkatnya sebelum duhur, ataukah sholat sunnah di rumah tapi nanti masbuk? Yang mana? Lebih baik di masjid. Ada kaidah yang bunyinya seperti ini: ilhaqul far'i bi aslihi. Ilhaqul far'i bi aslihi, mengembalikan kondisi cabang, mengembalikan kasus cabang kepada kasus asal. Di sini ada dua kepentingan. Kalau saya mengerjakan sholat sunnah di masjid dibandingkan dengan sholat sunnah di rumah, lebih afdol di rumah. Tapi ini terkait kesempurnaan sholat sunnah. Tapi kalau saya mengerjakan sholat sunnah di rumah, saya telat sholat wajib, sehingga mengurangi kesempurnaan sholat wajib. Tapi kalau saya sholat sunnahnya di masjid, saya bisa menyempurnakan sholat wajib. Maka pilih mana? Menjaga sholat sunnah lebih afdol, ataukah menjaga sholat wajib yang lebih afdol? Jawabannya yang kedua. Sehingga kita alihkan bagian yang cabang kepada pokoknya. Bapak kalau sholat sunnah di masjid nanti enggak masbuk, nanti bapak bisa dapat takbiratul ihram. Tapi kalau bapak sholat sunnah di rumah, betul itu lebih afdol, namun nanti sholat wajibnya kurang nilainya karena bapak masbuk. Dan seperti yang pernah disampaikan oleh Sufyan ibn Uyainah, bagian dari penghormatan seseorang terhadap sholat adalah hadir sebelum dimulai. Sebagaimana bagian dari penghormatan kita terhadap pejabat yang kita undang adalah kita hadir sebelum mereka datang. Ada acara di Masjid Suciati, ngundang gubernur, ngundang sultan misalnya ya. Kira-kira yang lebih sopan, panitia datang setelah gubernur atau datang sebelum gubernur? Rasa ditakoni Pak Nek ini seapal ya. Penghormatan kepada tamu undangan adalah tuan rumah dan jamaah hadir sebelum tamunya. Maka sebagai bentuk penghormatan terhadap sholat adalah kita hadir sebelum sholat dimulai. Karena itu bentuk penghormatan kita kepada sholat wajib adalah usahakan datang sebelum iqamah, dan bahkan kalau bisa sebelum adzan. Itu kebiasaan kita, insya Allah kita sanggup melakukannya kalau lagi umroh. Masya Allah ya, ketika lagi umroh itu meniru ulama. Begitu kembali ke Indonesia, kembali jadi paijo. Sholatnya rada telat, kadang menunda-nunda waktu. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Dan Nabi SAW membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Padahal yang paling disukai orang itu ngobrol setelah Isya. Makanya kan rata-rata warung buka itu ngejar waktu malam, kafe, warung kopi, itu rata-rata yang dikejar apa? Waktu malam. Apalagi Lamonganan, nah itu juga maksudnya sebangsa saya itu. Itu bukanya dari mulai sore sampai tengah malam. Sehingga sebenarnya yang lebih dianjurkan segera tidur. Baik, beliau membenci tidur sebelum Isya. Kenapa? Dikhawatirkan kebablasan. Tapi kalau ngantuk sekali gimana Pak? Ini baru pulang dari kerja, belum sempat istirahat, capek, ngantuk, sehingga kalau maghrib
nekat nggak tidur ikut ngaji, itu pasti ketiduran. Nanti ketika sholat isya ngantuk. Bolehkah saya istirahat dulu sebelum isya? Silahkan, tapi harus ada reminder dengan niat yang kuat. Nanti kalau masuk waktu isya segera sholat. Karena kalau ada orang yang secara sengaja dia tidur sebelum isya, sementara ada kemungkinan besar nanti bangunnya ketika subuh, ini terhitung meninggalkan sholat dengan sengaja, dosa besar. Maka Rasulullah SAW melarang melakukan hal ini karena dikhawatirkan kebablasan. Sehingga pesan sama istrinya, aku tak turuse ya engkau nek adzan isya kok ratangi-tangi bablas ya dimandikan, dikafani, disolati. Ratangi-tangi ya Pak. Wal haditha ba'daha, dan beliau juga memakruhkan ngobrol setelah isya. Ada satu rahasia yang menarik begini. Potensi terbesar manusia maksiat itu di awal malam. Dulu sampai sekarang. Kalau dulu hiburan ketika orang sebelum tidur itu khamr atau gerenengi orang lain. Sekarang hiburan orang sebelum tidur wallahu a'lam, semua orang tahu ya. Sehingga untuk mencegah terjadinya potensi seperti ini, Nabi SAW menyarankan jika dicegah dengan membaca Quran mungkin masih gatalan. Jika dicegah dengan misalnya baca buku, barangkali masih ada peluang-peluang dan celah-celah gagal. Tapi dicegah dengan wes kowe turu wae. Daripada nanti terjadi maksiat, lebih baik tidur. Sehingga dengan cara seperti ini ada pencegahan untuk memicu terjadinya maksiat di awal malam. Kalau dia sudah bangun jam 3, insya Allah tidak ada keinginan untuk maksiat. Nek tangi ya, nek tangi. Nah, tapi biasanya bablas sampai adzan. Ini bagian dari hikmah Rasulullah SAW meminta kepada kita agar tidur cepat, agar nanti bisa bangun lebih awal sehingga bisa melakukan tahajud. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, dan beliau selesai melaksanakan salat subuh ketika seseorang sudah mulai mengenal jalisnya. Jalis itu yang berada di samping tempat duduknya. Sehingga ketika salat subuh Rasulullah SAW memulai di waktu masih gelap. Ini dengan asumsi nggak ada lampu. Suasana gelap gulita. Ketika itu, ketika orang kumpul di masjid, noleh ke kanan dan ke kiri, nggak kenal sebelahnya siapa. Baru mulai kenal selesai salat subuh. Oh, ternyata samping saya ini si A, si B. Tapi waktu mulai salat subuh, karena remang nggak kenal. Waktu remang seperti ini disebut dengan waktu ghalas. Disebut dengan waktu ghalas. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dulu para sahabat wanita, para sahabiyat, mereka ikut salat bersama Nabi SAW salat subuh, dan mereka tidak kenal sampingnya minal ghalas, karena waktu ghalas. Pengaruh ghalas adalah suasana gelap, sehingga sampai jarak pandang itu sangat pendek, hanya sekian senti di depan mata. Sampai sampingnya itu nggak kenal, sampingnya nggak kenal. Baru mulai ketika agak terang, jarak pandang sudah bisa mengenali sebelahnya. Itu ketika sholat subuh sudah selesai. Yang ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Dan hadis ini dijadikan alasan oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa sholat subuh dimulai sejak terbit fajar, dan waktu terbit fajar itu suasana masih sangat gelap, sehingga fajar itu tidak membuat
kondisi lingkungan terang, tapi ada garis putih di ufuk timur. Cuman kanan kiri masih gelap. Ya. Karena ada yang memberikan definisi fajar itu ketika terbit sudah mulai terang. Itu keliru, itu bukan fajar, kelebihan fajar. Ya. Itu sudah terlalu naik mataharinya. Nah, cuman kita kan punya, atau di masyarakat kita ada perbedaan ya. Sempat ramai kemarin. Ada beberapa pendekatan para ahli hisab, semuanya ahli hisab, baik dari Muhammadiyah, NU, termasuk juga hisab yang dilakukan oleh lembaga di Universitas Islam Indonesia. YI kan punya tim hisab ya. Yang pernah saya dapatkan dari informasinya adalah kalau pemerintah itu mereka mengukur derajat mulainya subuh adalah 20 derajat sebelum garis terbit, sehingga matahari berada di angka 20 derajat sebelum garis terbit. Jam terbit jam berapa, kemudian diturunkan ke bawah, itulah waktu subuh. Kemudian oleh hisab Muhammadiyah itu dikoreksi, karena di jam ini katanya belum terbukti terlihat fajar terbit, dan terjadi khilaf. Ada dua tokoh dalam hal ini, yang satu Profesor Tono yang dari Muhammadiyah, yang satu Profesor Thomas yang beliau hasil hisabnya diambil oleh pemerintah. Kemudian UAE kemarin menyebutkan bahwasanya prediksi kami adalah 15 derajat. Maka waktu sholat subuh menurut hisab UAE itu lebih tertunda. Saya pernah berangkat dari Wedomartani Krajan ke UAE Utara ya, yang jaraknya itu KM 9 ke atas. UAE kan berapa? 14. Berarti 5 kilo plus ke timurnya 3 kilo, 8 kilo. Adzan di rumah, sampai sana baru adzan. Sampai UAE baru adzan. Ya, perjalanan kurang lebih 15 menit. Jadi selisihnya ada 15 menit. Wallahu a'lam. Ini masalah khilaf ijtihadiyah. Baik yang berpendapat A, berpendapat B, berpendapat C. Karena khilaf di sini terkait teknis dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk sholat subuh. Apakah dengan pendekatan matahari di bawah garis terbit 20 derajat, 15 atau 12 derajat, ada perbedaan dalam masalah ini. Nah, kita sebagai orang awam yang tidak ahli dalam bidang hisab ya, ada ahli hisab di sini? Ya. Oh, ngerokok. Tergantung apa yang dihisab ya. Mungkin mantan ahli hisab banyak di sini ya. Karena kita tidak ngerti tentang metode-metode hisab, sehingga posisi kita hingga saat ini hanya sebatas muqallid ya, taklid terhadap masing-masing. Yang Muhammadiyah mengikuti hisabnya Muhammadiyah, yang pro dengan UAE ikut UAE, sebaliknya mereka yang ada di NU atau pemerintah ikut pemerintah. Kemarin waktu Pak Sri Purnomo ya, Bupati Sleman, mendapatkan penjelasan dari Profesor Tono, kemudian beliau menginstruksikan untuk masjid ini komatnya ditunda sekian menit, 20 menit kalau nggak salah, untuk memastikan bahasanya sholat subuhnya betul-betul sudah masuk waktu subuh. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah untuk hadis berikutnya akan kita bahas di kesempatan pekan depan insyaAllah. Ada yang mau disampaikan? Kalau kita cepat-cepat ke masjid ya, jamaah, sedangkan itu waktu Senin atau Kamis gitu, kita puasa kan, jadi bukannya bagaimana sebaiknya?
Bukannya bagaimana? Kalau kita puasa sementara kita cepat-cepat ke masjid waktu Senin dan Kamis, bukannya bagaimana? Nggih, ngastop ya Mbak. Nggih, nanti bawa rantang, nggih. Syukur dilebihkan nanti bareng sama takmir. Kalau di Suciati disediakan ya, Senin Kamis wonten buka gratis. Nah, itu kesukaan mahasiswa biasanya. Sampai yang nggak puasa pun datang ya. Sehingga kalau masalah teknis berbuka bisa bawa sendiri. Satu lagi, andai kata kita subuh habis itu suruk ya, kemudian ada pengajian di lain tempat. Kalau kita persis terbit langsung sholat, boleh nggak? Persis terbit langsung sholat, ya, ini termasuk waktu larangan. Jadi ketika matahari tepat di garis terbit, tepat di garis terbit, ditunggu dulu hatta takuna syamsu bazighatan, sampai matahari itu sudah mulai terang, dan itu ketika dia sudah mulai tinggi. Dan mulai tinggi itu kurang lebih jaraknya 1 tombak istilahnya ya. 1 tombak itu gimana Pak? Kalau di Jogja kelihatan itu sudah pasti di atas 1 tombak. Karena kan banyak bangunan, banyak pepohonan di wilayah timur. Tapi kalau di daerah pesisir, nah itu kelihatan 1 tombak. Ya kira-kira sejengkal ketika kita ukur dengan tangan. Sudah boleh sholat. Kurang lebih sabar 10 menit. Baru kemudian berangkat ke pengajian di tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Untuk sholat ba'diyah baiknya masjid apa? Untuk sholat ba'diyah sebaiknya di masjid atau di rumah? Sebaiknya di rumah. Kecuali kalau ditunda nanti lebih sering gagal dibandingkan berhasilnya ya. Misalnya rumah Anda jauh dari masjid ini, saya tak sholat ba'diyah di rumah. Nah, coba dititeni, kok nek mampir warung nggak lali ya. Nah, daripada nanti sering gagal, maka sebaiknya dilakukan ketika lagi semangat. Karena kalau jedanya lama, apalagi rumahnya jauh, begitu sampai rumah ketemu anak bojo, ketemu panganan, wah lali ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sudah lewat tengah malam itu tidak sah. Saya tidak mengatakan tidak sah. Baik, waktu darurat. Jadi boleh bagi mereka yang punya udzur. Kalau nggak punya udzur, kata Ibnu Qudamah, hukumnya sama seperti orang yang sholat asar di waktu ketika matahari sudah kuning, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai sholatnya orang munafik. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka wong-wong sing sholat, yaitu orang yang sholat tapi lalai. Melalaikan apa? Waktunya, rukun ra digatekne, wajibnya nggak diperhatikan, wudunya salah, sehingga ketika dia sholat malah berdosa, disebabkan karena dia mengurangi batas minimal untuk bisa disebut sholat yang sah, atau dia meremehkan waktunya ya. Itu kan ada ya, jadwal sholat abadi. jam berapa. Okay. Kan itu sudah ada ketentuannya. Seandainya untuk kita melewati dari jadwal itu bagaimana? Maksudnya ngelewati pun? Maksudnya misalnya kita kan mempelajari pada anak-anak bahwa kita sholat tidak boleh mengikuti jam-jam, misalnya khususnya subuh. Okay. Hukumnya gimana? Ngelewati maksudnya Ya batas, bisa terlambat atau sengaja misalnya, Pak nanti jam 6 lewat berapa baru sholat. okay. Kalau sengaja telat dan tidak ada udzur ya dosa. Berdosa. Selama waktunya masih ada, insya Allah sholatnya sah, tapi dia berdosa. Tapi kalau dia punya udzur, misalnya sakit, pas krungu adzan subuh kok yo antep letangi nggih. Ndase saya ngeluh misalnya.
terus dia tambah istirahat, istrinya nggak berani membangunkan karena bapak khawatir nek dibangunkan nyampluk misalnya. Akhirnya dibiarkan saja, dah tintani saya kira-kira rada lerem. Ketika bapak bangun mendekati waktu terbit matahari, diingatkan, Pak, sholat. Ini insya Allah jadi udzur, sehingga diperbolehkan. Jadi untuk berbincang-bincang setelah isya kan makanya biasa apa orang udah terbiasa malam kan lalu bekerja sebagainya, kemudian ketika dia itu habis isya itu malah kancilan, Marah justru kancilan. kancil bangun malam, nanti nggak bisa tidur lagi, ketika subuh malah jalan Nggak bisa tidur ketika bangun malam. ya. Jadi biasanya kalau tidur terlalu awal jam 12 itu sudah bangun, terus jadi nggak bisa tidur lagi sampai pagi, terus ketika subuh malah terbabas bisa-bisa gitu. Oke. Tersebut malah berat di waktu akhir-akhir. Oh gitu, baik. Misalnya tidur jam 8 ya, jam 12 sudah bangun, berarti cuma 4 jam. Karena terbiasa tidurnya jam 11, jam 12 itu. Oh, iya. Awal kan itu malah Ya, ini masalah mengatur ritme saja ya. Bagi para jamaah umroh, karena pengaruh jet lag, yang tidak terbiasa tidur jam 11, maghrib wis ngantuk. Maghrib di sana udah ngantuk, udah bar maghrib nunggu isya itu wis do ceklak wong Indonesia iki mesti. Sebaliknya jam 2 malam di Saudi wis do seger kabeh, ning kene jam 6 gitu. Akhirnya orang Indonesia berangkat ke Raudhah paling pagi. Tapi tetap ya penuh sesak ya. Sehingga kita punya kelebihan kuat tahajud ketika di tanah suci, tapi tidak kuat untuk sholat isya. Sholat isyanya wis ngantuk tenan. Nah, cara untuk mengatur itu adalah sebelum umroh latihan bangun, jangan tidur sampai jam 11. Mungkin selama sepekan dulu ya. Nanti kalau sampai sana gak jet lag. Dan sebaliknya ketika di sana, kalau belum kalau misalnya belum isya, usahakan banyak kegiatan sehingga nggak ngantuk. Tawaf, nah sekalian ya. Kalau nggak tawaf gimana Pak? Ini di Madinah, belonjo. Nah. Biar dia nanti nggak ngantuk. Nah itu untuk mengatur nggak jet lag. Terus nanti kalau pulang jet lag lagi. Sebenarnya jet lag pulang itu karena pengaruh dia bangunnya terlalu awal. Makanya sebelum pulang usahakan biar nanti tetap seger ketika sampai di Indonesia, buat tidurnya cukup. Kata kuncinya sebenarnya bisa mengatur waktu istirahat. Sehingga aslinya ya, kalau kita bisa mengatur waktu tidur, itu nanti badan akan menyesuaikan dengan sendirinya. Mungkin tahap awal kaget, nanti selanjutnya akan menyesuaikan dengan sendirinya. Waktu kita berada di sana, ketahuan antara yang biasa melek jam 11 dengan yang tidak atau jarang itu adalah di posisi antara maghrib sampai isya. Baik, jika memang pertimbangannya nanti mengkhawatirkan sholat subuhnya, maka sebaiknya tidur sebelum subuh, misalnya jam 2 tidur, tapi harus ada reminder ya, sehingga nanti subuh tetap bisa bangun. Tapi begini ya, kalau kita kepentingannya adalah kerja untuk kepentingan dunia, ya coba diukur ya. Rino wis nggo nyambut gawe, sek kurang tambah wengi. Nah itu kan kebablasan ya. Cukupkan diri kita kerja secukupnya saja. Kalaupun dikejar target ya, minta agar targetnya ditunda, sehingga waktu malam tidak banyak kita habiskan untuk bekerja, tapi lebih banyak untuk beribadah. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.